Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, pemilu dan pilpres telah kita lewati pada tanggal 14 Februari yang lalu. Yang jelas dari hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei telah memunculkan pasangan Prabowo dan Gibran memperoleh suara sebesar sekitar 58%. Artinya hampir bisa dipastikan pemilihan presiden hanya satu putaran. Kita masih menunggu hasil real count dari KPU dan apakah ada sanggahan yang bisa membatalkan hasil hitungan 58% itu. Yang menarik, meskipun suara-suara masyarakat kampus, para tokoh budayawan dan mahasiswa telah mengkritik proses pelanggaran etika dalam pencalonan Gibran dan proses pemilu yang dianggap banyak kecurangan, tetap saja tidak berpengaruh pada sebagian besar masyarakat untuk memilih paslon Prabowo dan Gibran. Dan yang tragis, pada daerah-daerah basis PDIP seperti di Jateng, DIY, dan Bali pun suara untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud jeblok. Sementara Anies dan Muhaimin tidak bisa mendulang suara dari konstituen tradisionalnya dengan signifikan. Yang masih cukup berarti pendukung Anies dan Muhaimin hanya pada daerah-daerah yang kental keislamannya seperti di Aceh dan Sumatera Barat saja. Rupanya sebagian besar rakyat tidak terlalu peduli pada perdebatan masalah etika bernegara yang katanya dilanggar. Mereka mungkin berpikir bahwa pelanggaran etika dalam pencalonan Gibran adalah etika khusus yang ditetapkan oleh DPR untuk pencalonan presiden dan wakil presiden dan bukan termasuk etika yang dipahami secara umum. Jadi mereka merasa kurang terganggu dengan pelanggaran etika seperti itu. Para pemilih PDIP yang setia dari Jateng, DIY, serta Bali pun sudah tidak terlalu merasa terikat dengan pilihan paslon PDIP sendiri. Rupanya ikatan ideologis kepartaian seperti Marhenisme dan Soekarnoisme telah dikalahkan oleh kebutuhan mendesak saat ini, yaitu kebutuhan bagi bertahan hidup dari hari ke hari. Itu juga berlaku bagi kelompok-kelompok yang mengusung ideologi Islamisme misalnya. Bagi sebagian besar rakyat, yang paling mendesak mereka butuhkan adalah sembako dan uang untuk biaya hidup. Itu dianggap lebih penting dari soal ideologi. Apalagi 48% masyarakat Indonesia itu berpendidikan SMP ke bawah. Maka kata pepatah bahwa orang baru mau berfilsafat kalau kenyang perutnya, mungkin ada benarnya. Urusan pelanggaran etika pencalonan Gibran sebenarnya terkait seputar bidang filsafat hukum yang mendasari norma hukum. Itu terlalu jauh bagi sebagian masyarakat untuk mencernanya. Mereka lebih menaruh harapan pada siapa pelanjut Jokowi agar ekonomi mereka lebih baik. Saya jadi teringat pada buku lama berjudul The End of Ideology karya Daniel Bell yang diterbitkan pada tahun 1960, yang buku itu ditulis pada suasana periode pasca Perang Dunia Kedua, di mana masih terjadi persaingan ideologi yang keras antara kapitalisme liberal barat dan sosialisme dan komunisme di timur. Bell mengamati bahwa pertentangan ideologi semacam ini telah mencapai puncaknya, tetapi ia melihat bahwa ideologi-ideologi tersebut mulai kehilangan relevansinya. Bell mengkritik terhadap ideologi tradisional seperti liberalisme, konservatisme, sosialisme. Di sini bisa masuk juga Islamisme. Ideologi-ideologi ini tidak lagi mampu menjelaskan kompleksitas dan perubahan dalam masyarakat modern. Bell percaya bahwa ideologi tersebut bersifat terlalu dogmatis dan kaku untuk memahami realitas sosial yang berkembang. Bell menyoroti bahwa telah terjadi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi, termasuk pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan peningkatan standar hidup. Perkembangan ini mengubah orientasi masyarakat dari pertentangan ideologis kepada pencapaian kesejahteraan material. Bell menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, orang cenderung lebih memperhatikan solusi praktis untuk masalah hidup daripada ideologi.
pemerintah dan institusi-institusi di dalam pemerintahan mulai dijalankan oleh para ahli dan teknokrat yang mengutamakan efisiensi dan manajemen yang rasional. Buku ini menyiratkan juga bahwa pertarungan besar antara ideologi-ideologi besar telah berakhir, dan masyarakat modern lebih cenderung menuju pada pemecahan masalah konkret dan peningkatan kesejahteraan material. Meskipun Bell juga memperingatkan bahwa hal ini tidak berarti bahwa konflik sosial dan politik telah sepenuhnya hilang. Apalagi bagi banyak negara berkembang seperti Indonesia, terutama di mana tingkat kemiskinan masih tinggi, sebagian besar keluarga-keluarga tetap lebih fokus pada bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dalam keadaan seperti itu, isu-isu ekonomi menjadi prioritas utama bagi rakyat miskin karena kesejahteraan keluarga mereka bergantung padanya. Banyak rakyat miskin di negara berkembang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan akhirnya pada informasi tentang masalah etika dan demokrasi. Fokus utama mereka lebih pada memperbaiki kondisi hidup mereka daripada mempertimbangkan masalah abstrak seperti etika politik dan demokrasi. Di banyak negara berkembang, situasi politik dan sosial yang tidak stabil, apalagi jika banyak pelanggaran hukum dan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme telah banyak terjadi, membuat kalangan bawah dan yang tidak mempunyai power merasa bahwa toh mereka hanya punya sedikit pengaruh di dalam mengawal proses yang demokratis. Akibatnya, mereka merasa lebih baik berfokus pada kehidupan sehari-hari daripada pada partisipasi politik. Mengapa hasil Pilpres menempatkan Prabowo Gibran unggul dalam prosentase pemilih? Juga karena dari faktor dukungan Jokowi yang meraih popularitas melebihi 70% pada akhir masa jabatannya. Ditambah sosok Prabowo Subianto sendiri adalah figur yang sudah lebih banyak dikenal di politik Indonesia, terutama setelah 2 kali menjadi kandidat presiden. Gibran juga memiliki ketenaran dan daya tarik sendiri sebagai figur muda yang diharapkan bisa mampu membawa perubahan. Ditambah dengan diangkatnya isu-isu khusus atau pesan kampanye dari Prabowo Gibran yang bersifat perbaikan ekonomi konkret seperti makan siang gratis, ditambah dengan pemberian bansos dan lain-lain yang dapat lebih menarik bagi sebagian pemilih, terutama pemilih menengah ke bawah, daripada pesan atau agenda pasangan Capres Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin yang mungkin lebih bersifat intelektual. Juga sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi dunia sekarang ini, telah membuat masyarakat semakin mengalami perubahan dalam orientasi pandangan hidup mereka. Dari masalah ideologis dan filosofis ke arah hal-hal yang lebih bersifat material, yang nyata untuk mendukung kehidupan. Padahal kehidupan bangsa Indonesia dari awal didirikan, itu tentu atas dasar dan tujuan yang syarat dengan filsafat hidup yang luhur. Karena itu, kata Ronggo Warsito kira-kira 150 tahun yang lalu saya kira masih tetap relevan kita hayati, seperti bunyi syairnya dalam serat Kolo Tidur. Amenangi jaman edan, ewoh oyo ing pambudi, melu edan nora tahan, yen tan melu anglakoni, buya kaduman milik. Kaliren wekasanipun dilalah karsaning Allah, bekjo bekjane kang lali, luwih bekjo kang eling lan waspada. Yang artinya, hidup di dalam zaman edan memang serba salah. Akan mengikuti tidak sampai hati, tetapi kalau tidak mengikuti, geraknya zaman tidak mendapat apapun juga. Akhirnya, bisa menderita kelaparan. Namun sudah menjadi kehendak Tuhan. Bagaimanapun juga, walaupun orang yang lupa itu bahagia,
namun masih lebih bahagia lagi orang yang senantiasa eling atau ingat dan waspada. Marilah kita tetap jadi orang yang eling lan waspada agar selaras dengan ketentuan alam semesta.